Nadiem Anwar Makarim merupakan seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ia saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ia dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia juga merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Ghadri. Ia lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Ayahnya adalah pengacara ternama, keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dengan gelar Doktor Ilmu Hukum lulusan Harvard University. Meskipun Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia bukanlah anak yang manja. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura, usai lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Merasa belum puas dengan ilmu yang ia miliki, Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya. Namun, ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA, Master of Business Administration pada tahun 2006. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Company. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2011, Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia. Pada tahun 2012, Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisannya sendiri, yaitu Gojek. Pada waktu itu, Gojek hanya memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver yang mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora. Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovations Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, hanya menawarkan pengiriman barang. Namun, sekarang Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia, versi majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai langkah awal menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional atau UN dan menggantinya dengan sistem baru yang diberi nama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sistem penilaian ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Bisakah kamu kini membayangkan hidup tanpa layanan Gojek seperti GoRide, GoSend, ataupun GoFood? Aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim kini telah menjelma menjadi bagian yang cukup penting dalam aktivitas sehari-hari kita. Apalagi bagi mereka yang membutuhkan kepraktisan. Kehadiran Gojek dan layanan lain di dalamnya terbukti sangat memudahkan dan membantu masyarakat. Nadiem Makarim mengajarkan kepada kita bahwa bisnis tak melulu mencari untung, harus ada manfaat sosial di dalamnya.